Apa sebenarnya yang dilakukan oleh wanita yang memiliki rasa percaya diri sangat tinggi, sehingga karena kepercayaan diri itu, mereka mampu membuat hampir semua tipe pria terpikat, bahkan tanpa harus menjadi wanita yang paling cantik secara fisik? Banyak wanita percaya bahwa untuk menjadi wanita yang menarik, mereka harus memiliki bentuk tubuh yang sempurna. Padahal kenyataannya, masalahnya bukan terletak pada fisikmu. Masalah yang sebenarnya ada pada apa yang tanpa sadar kamu pancarkan keluar. Dan melalui video ini, kamu akan memahami kunci-kunci penting yang perlu kamu terapkan jika kamu ingin meningkatkan rasa percaya dirimu serta mengubah cara pria memandangmu mulai sekarang. Jika kamu belum mengenalku, namaku Sergio Dueñas. Selama bertahun-tahun aku telah berhasil membangun jutaan pengikut berkat berbagi strategi yang efektif dan telah terbukti untuk mengubah hubungan dari akarnya. Jadi mari kita mulai dengan poin pertama, karena ini adalah salah satu kesalahan yang paling sering terjadi, namun juga yang paling jarang disadari, dan mungkin tanpa sadar sedang kamu lakukan saat ini. Namun sebelum itu, jika kamu ingin bergabung dalam komunitas privat khusus wanita dan mengikuti kelas mingguan bersamaku, kamu bisa mengakses link yang ada di deskripsi. Di sana aku akan membimbingmu untuk menjadi wanita dengan harga diri yang kokoh dan tidak mudah goyah. Pernahkah kamu menyadari bahwa ketika memikirkan seorang wanita yang menarik, hal pertama yang muncul di pikiranmu adalah penampilannya? Dan dari situ, kamu mulai membandingkan dirimu sendiri. Kamu mulai memikirkan berat badanmu, usiamu, atau bagian-bagian tubuh tertentu yang tidak kamu sukai. Tanpa kamu sadari, kamu mulai menanamkan keyakinan bahwa kamu tidak cukup baik. Banyak wanita berpikir bahwa wanita yang cantik secara alami tidak perlu berusaha apapun. Namun ada satu hal penting yang sering tidak disadari, yaitu bahwa kecantikan semata tidak menciptakan rasa hormat dan juga tidak menjamin rasa percaya diri. Orang-orang tidak hanya merespons seberapa cantik dirimu, tetapi bagaimana caramu hadir dan menampilkan diri di dunia. Itulah sebabnya ada wanita yang secara fisik sangat menarik, namun nyaris tidak diperhatikan ketika memasuki suatu ruangan. Sementara ada wanita lain yang mungkin tidak memiliki tubuh ideal, tetapi mampu menarik perhatian semua orang hanya dengan kehadirannya. Disinilah kamu harus memahami bahwa perbedaannya bukan pada fisik, melainkan pada hubungan yang kamu miliki dengan dirimu sendiri, pada cara kamu memandang dirimu. Jika kamu melihat dirimu sebagai wanita yang tidak menarik dan penuh keraguan, maka itulah citra yang akan ditangkap oleh orang lain. Wanita yang memancarkan rasa hormat dan kekaguman adalah wanita yang sangat yakin dengan dirinya sendiri. Dan satu-satunya cara untuk menjadi wanita yang benar-benar percaya diri adalah dengan memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri, tanpa membiarkan orang lain menentukan apa yang seharusnya kamu inginkan atau tidak dalam hidupmu. Wanita yang kuat adalah wanita yang mampu merasa nyaman dalam ketidaknyamanan. Artinya, dia bersedia melakukan hal-hal yang mungkin terasa berat atau malas dilakukan, tetapi ia tahu itu baik untuk dirinya. Seperti membaca, berolahraga, atau bermeditasi. Ia juga adalah wanita yang menerima dirinya apa adanya, tidak berusaha menyembunyikan rasa tidak amannya, melainkan mampu menertawakannya, bahkan menertawakan pengalaman hidup yang pernah ia lalui. Itu adalah sikap positif terhadap hidup, dan sikap itu terpancar secara alami. Mungkin kamu bertanya, mengapa cara aku memandang diriku sendiri begitu penting jika orang lain tidak bisa melihatnya secara langsung? Untuk menjawab itu, coba pikirkan ini. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang pemalu, dan seketika kamu bisa merasakan rasa tidak aman dalam dirinya? Cara dia menghindari kontak mata saat menyapa, atau memilih menjauh dari interaksi sosial, semua itu adalah sinyal yang terlihat jelas. Tanpa kata-kata, ia sudah menunjukkan rasa tidak percayanya. Lalu mungkin kamu bertanya, bagaimana caranya agar rasa tidak aman itu tidak begitu terlihat? Namun sebelum menjawab itu, kamu perlu menyadari satu hal penting. Ketika kamu membiarkan rasa tidak aman, mengendalikan cara berpakaianmu, cara kamu berbicara pada dirimu sendiri, dan cara kamu mengekspresikan diri, maka rasa tidak aman itu sedang mengambil alih hidupmu. Tujuannya bukan untuk menyembunyikan luka atau rasa tidak amanmu. Kamu perlu memahami satu hal yang terdengar sederhana, tetapi jarang benar-benar dipahami.
Orang-orang secara tidak sadar menangkap bagaimana caramu memandang dirimu sendiri. Jika kamu terus mengeluh tentang tubuhmu, berbicara buruk tentang penampilanmu, atau tampil tanpa niat dan penuh ketidaknyamanan, semua itu terasa meski kamu tidak mengatakannya secara langsung. Namun ketika kamu memilih dirimu sendiri, bahkan dengan segala ketidaksempurnaan, maka rasa tidak aman berhenti menjadi identitasmu. Sekarang, dengan pemahaman ini, muncul pertanyaan penting. Bagaimana caranya menjadi wanita dengan karakter dan sikap yang mampu membuat siapapun tunduk secara metaforis melalui kehadiran dan energimu? Banyak wanita, demi menghindari konflik dalam hubungan, tidak mampu menetapkan batasan. Atau mereka menetapkannya, tetapi membiarkan batas itu dilanggar berulang kali. Mereka menjalani hubungan dengan rasa takut kehilangan pasangan, sehingga memilih untuk membungkam suara hati mereka sendiri. Perlahan, mereka menghilang dari hidupnya sendiri karena menempatkan pasangannya di atas segalanya. Hal ini seringkali berasal dari kumpulan keyakinan keliru tentang bagaimana seharusnya mencintai dan bagaimana seharusnya bersikap dalam hubungan. Kita belajar mencintai dari apa yang kita lihat saat kecil, dari hubungan orang tua kita, dari film, sinetron, atau kisah romantis yang tidak selalu realistis. Dan itulah sebabnya kita perlu membongkar ulang semua keyakinan itu dan mulai membangun hubungan berdasarkan pemahaman yang sehat. Seorang wanita yang terus memaafkan tanpa batas sedang perlahan menghancurkan harga dirinya sendiri. Wanita yang tidak mampu menetapkan batasan adalah wanita yang memilih diam demi menghindari ketidaknyamanan. Wanita yang tidak tahu apa yang ia inginkan dan apa yang tidak, pada akhirnya tidak memiliki suara dalam hidupnya sendiri. Kamu tidak perlu menjadi wanita yang keras atau dingin. Kamu perlu menjadi wanita yang mencintai dari posisi seimbang. Wanita yang tidak menempatkan pasangannya di atas dirinya sendiri. Wanita yang mampu menyampaikan dengan tegas namun tetap elegan apa yang ia setujui, apa yang melukainya, apa yang ia inginkan, dan apa yang tidak. Ingat ini, hidupmu adalah milikmu. Pasanganmu tidak akan menjalani hidupmu, tidak akan mengejar mimpimu, dan tidak akan mencapai tujuanmu untukmu. Ketika kamu mulai memenangkan kemenangan-kemenangan kecil dalam hidup, ketika kamu membuat keputusan yang selaras dengan dirimu, kepercayaan diri itu tumbuh, meski seringkali kita tidak menyadari betapa besar dampaknya. Namun ada satu hal lagi yang harus kamu pahami. Banyak dari kita tahu apa yang tidak kita inginkan, tahu bahwa suatu hubungan menyakiti kita, tetapi tetap sulit untuk pergi atau menetapkan batas. Itu karena seringkali kita membawa luka emosional yang belum kita sadari. Ada 5 jenis luka emosional, dan hampir semua orang memiliki satu atau lebih yang aktif. Luka-luka ini sering berakar dari masa kecil atau hubungan masa lalu, dan memengaruhi cara kita bereaksi dalam hubungan saat ini. Luka pertama adalah luka penolakan, yang membuatmu merasa tidak cukup dan terus mencari penerimaan. Luka kedua adalah luka pengabaian, yang menciptakan ketakutan akan kesepian dan ketergantungan emosional. Luka ketiga adalah luka penghinaan, yang memunculkan rasa malu dan kecenderungan menyabotase diri. Luka keempat adalah luka pengkhianatan, yang memicu kebutuhan akan kontrol dan kecemburuan. Dan luka terakhir adalah luka ketidakadilan, yang membuatmu menekan emosi dan menuntut kesempurnaan dari dirimu sendiri. Semua ini tidak berubah dalam semalam. Ini adalah proses yang perlu dikerjakan setiap hari dengan kesadaran. Itulah mengapa aku menciptakan komunitas privat khusus wanita. Tempat kamu akan mendapatkan materi mendalam, kelas dan pendampingan nyata untuk transformasi yang sesungguhnya. Jika video ini membantumu, tonton juga video berikutnya yang aku rekomendasikan karena akan melengkapi semua yang telah kita bahas hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi.